Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu, sungguh ku berserah, ku percaya, sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan, ku percaya
kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Ya, haleluya. Shalom, para sahabat-sahabat semua. Puji Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus, ibadah kita di sore hari yang indah ini, biarkan setiap kita buka Tuhan mas semua pada hari ini, sehingga kita pulang nanti, kita keluar nanti, kita akan sama pada hari ini. Bukan mata kita saat teduh sejenak, kita rasakan, kita nikmati, kita syukuri akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Saat teduh sejenak hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau sangat ramah baik Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat sangat ramah baik bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami dilawat oleh-Mu masing-masing setiap kami pada hari ini. Oh terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat lagu penyembahan ini yang mengatakan seperti rusa rindu yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungguh, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara-saudara, saat ini biarkan hati dan pikiran kita fokus untuk menyembah Tuhan Yesus. Biarkan saat ini kita fokus untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, jangan khawatirkan akan apapun yang terjadi. Pada hari ini kita angkat lagi pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Rasakan hadiratnya, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu penjiwaku Bapa, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, Bapakku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam iman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Setiap mulia namamu, haleluya, rasakan hadiratnya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mulia namamu, Yesus Kristus, Engkaulah yang dimuliakan. Oh, haleluya. Mulia namamu, setiap kita saat ini dijamah oleh Yesus, dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
percaya kami dibawa oleh anugerah-Mu, anugerah-Mu. Hiranamaya syadadadadadamaya se, mulia namamu. Hiranamaya dadamaya she, hiranamaya dadamaya dadamaya so. Mulialah namamu, Kau saja yang dimuliakan, Kau saja yang ditinggikan. Hiramanamaya Shanadaramaya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh terbaik di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempasonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dan anugerah-Mu selalu mempasonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau yang berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu. Ku tahu kehendak-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu. Ya
bagiku. Mari kita sembah Dia sejenak. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Oh segala pujian syukur bagimu. Allah Roh Kudus hadir lawatlah setiap kami. Kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Hiralalabaya syadalalabaya su. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Bapa, kami dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindukan lebih lagi hadirat-Mu. Kami rindukan lebih lagi air-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarkan setiap kami pulang dengan tidak dalam keadaan yang sama lagi. Kami pulang membawa kesembuhan, membawa mujizat, membawa pemulihan, membawa kekuatan. Dan setiap kami saat ini yang terikat sudah dilepaskan di dalam hadirat Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapa akan anugerah-Mu. Kami percaya Bapa bahwa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Lawat kami lebih lagi Bapa. Kami ingin memuji-muji-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan kami mempunyai hati seperti seorang Daud Bapa yang selalu rindu akan hadirat-Mu, yang selalu rindu akan pengenalan akan diri-Mu ya Bapa. Oh Bapa, biarkan kami mempunyai hati seperti seorang murid, telinga seperti seorang murid. Biarkan nanti juga Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan bersaksi dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka acara ibadah kami pada hari ini dengan satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini sama-sama kita katakan, haleluya, amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini, mari setiap saudara-saudaraku, boleh bukakan kamera, supaya setiap kita boleh lebih sama-sama lagi bersama-sama mendekat. Dan meskipun kita secara online saat ini, meskipun situasi saat ini tidak membaik, tetapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus selalu baik dalam kehidupan kita. Anugerahnya berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pada hari ini, mari kita naikkan pujian kita. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Great is our God. Haleluya. Setiap kita sahabatku semua percaya bahwa Yesus Kristus melawat kita, mujizat pun terjadi. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Pelukis cakrawala. Haleluya, haleluya. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita katakan, wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati berseru menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God, great is our God. Sekali katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan sahabatku semua, great is our God. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah ada saat ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu berikutnya. Anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah, haleluya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, berapi umatnya, nyata kuasanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Yes, saat pembebasan tiba. Deklarasikan saudara dan sahabatku semua, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekarang kita katakan, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, nyanyikan dengan iman sahabatku. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dia hadir di sini. Haleluya. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Lebih lagi, dan lebih lagi. Haleluya. Pada hari ini, kita nyanyikan lagu ini. Ada kuasa di dalam namanya. Darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Katakan ini sahabatku, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Seperti Tuhan Yesus Kristus kasih tahu di hati aku. Sebentar. Seperti Tuhan Yesus Kristus kasih tahu di hati aku. Saat ini setiap sahabatku semua seperti loyo gitu menyembah Tuhan. Seperti masih loyo, seperti masih mengingat masalah. Saat ini tanggalkan setiap masalah-masalah. Percaya bahwa di dalam darah Yesus Kristus kita semua dipelihara, sahabatku. Saudara-saudaraku semua. Pada hari ini kita nyanyikan lagu ini, kita deklarasikan supaya kuasa si jahat dikalahkan, dipatahkan, dan biarkan si jahat merasa malu. Haleluya. Kita katakan ada kuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Berikan tepuk tangan sekali lagi sahabatku semua, saudara-saudara. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa sahabatku semua. Haleluya. Pada hari ini saya persilakan untuk hamba Tuhan untuk memberikan kata sambutan Evangelis Jonathan Mihing, pengelola MMG. Haleluya. Shalom sahabat-sahabat semuanya. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kata sambutan dan juga kesaksian. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Indriati Cipto Purnomo Bu Win yang telah hadir di tempat di Zoom saat ini. Juga saya berterima kasih kepada hambanya Evangelis Roberto Tuasiboya yang sudah memimpin puji-pujian, dan juga kepada Evangelis Sona Rahmat yang mengurus Zoom ini, juga kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi saya sudah lama biasanya nonton di YouTube atau ikut Zoom-nya di komunitas Bahtera Bu Iin. Jadi saya nonton Bu Iin di YouTube dan juga ikut komunitas Bahtera. Nah, dan juga saya juga sering didoakan oleh beliau, didoain sama Bu Iin. Nah, jadi saya sudah lama lah ini tahu Bu Iin, dan akhirnya bisa diundang dalam acara
ibadah bertema Tahun Mujizat di MF dengan kehadiran eh, hamba Tuhan ini Bu Iin dan juga sahabat-sahabat semuanya yang telah hadir di Zoom ini. Oke, sahabat-sahabat semuanya, begitulah kata sambutannya dan juga saya akan menyampaikan kesaksian tentang Tahun Mujizat. Jadi bagaimana tahun awal itu, kalau kami di Palangkaraya ini kami merasakan dampak COVID-19 itu awal 2020. Jadi awal 2020 itu kita diliburkan, kemudian juga pekerjaan kita di pertemuan keluarga, kemudian meeting dengan teman-teman. Biasanya meeting dengan teman-teman bisa ketemu langsung gitu kan, bisa di rumah, bisa juga di mana-mana, pokoknya kita bisa rencanakan. Nah, tapi zaman COVID-19 awal ini dibatasi. Kita enggak ada kegiatan seperti itu. Nah, banyak kesulitan yang saya alami. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya ingat, saya tadi ada sebut kata akan dialami. Jadi hanya dalam akan, bukan terjadi. Itu semua karena mujizat Tuhan. Tahun mujizat 2020. Nah, jadi kala itu saya sudah berpikir, nah saya bilang, ini kesulitan ini. Saya mulai berpikir sedang keluar si COVID dan lain sebagainya. Jadi waduh saya bilang, bahaya nih saya bilang. Nah, jadi dua masalah itu. Waktu itu, awal 2020 itu, mikir juga, jangan-jangan bisa kena COVID nih, bahaya. Nah, dan juga masalah keuangan, itu yang kedua, pastinya sulit. Nah, tetapi karena mujizat Tuhan, itu tidak terjadi. Jadi saya berpikir tentang dua hal itu tadi. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, virus itu tidak kelihatan. Jadi kita berpikir, jangan-jangan kita jalan, kena virus, infeksi deh. Nah, yang kedua, kita keluar rumah itu tidak bisa. Kemudian kita dapat uang dari mana? Kemudian kita jadi kesulitan, serba sulit sepertinya. Tapi karena mujizat dari Tuhan Yesus Kristus, itu hebat, luar biasa. Uang, makanan, dan kebutuhan kami disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Uang berdatangan dengan anehnya, dengan tiba-tiba. Makanan tidak pernah kurang, tidak pernah kami kelaparan gara-gara COVID-19 ini. Sedangkan orang di luar sana banyak kelaparan gara-gara COVID-19 ini. Bahkan ada keluarga kami berkelahi hanya gara-gara uang dan makanan. Nah, kami tidak pernah seperti itu. Malahan selain kami tidak kekurangan, kami bisa bantu orang di luar, orang-orang di sekitar yang kelaparan, keluarga yang kelaparan, dibantu oleh kami. Malah kami tidak kekurangan, malah ngebantu orang. Nah, dan juga berkat mujizat Tuhan, saya dan keluarga bukan hanya tidak kena COVID-19, tapi doain orang COVID. Orang-orang yang sakit COVID itu banyak sekali berdatangan, bukan berdatangan langsung ya, maksudnya secara online. Nah, kalau berdatangan langsung ya bahaya lah. Itu maksudnya berdatangan chat saya gitu kan maksudnya. Jadi di chat. Jadi chat. Oh, saya terinfeksi COVID. Kemudian ibu saya kena COVID. Nah, ini juga kemudian kata chatnya. Kemudian juga ada saudara saya kena COVID. Datang lagi itu anak saya kena COVID. Nah, akhirnya saya doain dan mereka sembuh. Jadi bukan hanya tidak kena COVID, tetapi doain orang COVID dan orang-orang yang sakit COVID disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu mujizat. Malah
bukannya kena COVID, malah kita mendoakan orang COVID sembuh. Nah, dan akhirnya atau miracle from Jesus. Makanya kalau sahabat-sahabat lihat poster ini, poster ibadah ini pasti tulisannya di atas kan miracle from Jesus. Itu nama ini persekutuan ini via WA. Nah, nanti itu rencananya akan dibuatkan juga tempat, bukan satu tempat yang memang khusus untuk MFJ Miracle from Jesus. Jadi saya bulan Mei 2020 membuka persekutuan itu. Saya kumpulkan sahabat-sahabat di grup. Saya doakan mereka dan saya konselingkan mereka, dan dengan ajaib mereka semakin beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, banyak yang dalam pergumulan itu Tuhan tolong, yang terikat dilepaskan. Ada yang kanker, tumor, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang kakinya busuk, ada yang lambungnya bernanah, ada yang mau mati, otaknya mati malahan. Tuhan sembuhkan dengan ajaib di tahun 2020. Nah, kemudian sahabat, itulah yang saya sadari bahwa ini benar-benar tahun mujizat. Jadi tahun 2020 dianggap sulit, tetapi dengan pertolongan Tuhan menjadi tahun mujizat. Ini tahun yang berbeda, beda dari yang lain. Nah, malah di tengah kesulitan saat ini, malah menjadi tahun mujizat karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tahun yang dimana penuh kesulitan bisa berubah menjadi tahun mujizat. Puji Tuhan. Nah, dan sampai saat ini saya dan sahabat-sahabat di MFJ masih merasakan dampak dari tahun mujizat 2020. Itu masih terasa. Yang 2020 hatinya keras, hatinya susah, diubahkan dengan mujizat Tuhan. Dia berdampak sampai tahun 2021. Dia tetap merasakan dampak dari tahun mujizat itu. Nah, sebagai tahun mujizat, kita percaya 2021 ini juga akan menjadi tahun mujizat juga. Amin, sahabat-sahabat semuanya. Jadi sama juga. Bukan hanya tahun-tahun yang lain, tapi semua menjadi tahun mujizat. Kita akan mengalami tahun mujizat. Nanti akan dibahas oleh hambanya Evangelis Indriati Cipto Purnomo. Nah, kita percaya tahun 2021 ini penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Menjadi tahun yang penuh mujizat. Demikian yang dapat saya saksikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya serahkan dengan hormat kepada hambanya Ibu Iin. Silakan Bu Iin. Shalom semuanya. Saya percaya inilah hari yang ajaib di mana kita bisa bersama-sama berkumpul. Saya percaya bahwa Tuhan mau buat mujizat dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Keluaran 10 ayat 2. Dan hari ini judul yang saya bawakan adalah iman dan mujizat. Kita mulai belajar dari Keluaran 10 ayat yang kedua. Dan supaya engkau dapat memberitakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, ada sering kali kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami persoalan seperti hari ini, kita sedang mengalami pandemik di mana-mana. Dan banyak orang merasa, kenapa Tuhan membiarkan? Tetapi Alkitab berkata, itu tidak dibiarkan supaya kita hancur, atau supaya kita gagal, atau supaya kita menjadi sakit. Tetapi itu dibiarkan supaya Tuhan dan kita semuanya bisa melihat kemuliaan. Dan kita bisa menceritakan kepada banyak. Kita bisa menceritakan pada anak kita, cucu kita, tetangga kita, bahwa ada mujizat, ada keajaiban, ada berkat yang akan Tuhan limpahkan buat setiap kita. Saya berdoa seperti tadi sudah disaksikan bahwa ada berkat. Justru lewat keadaan seperti ini ada kesembuhan ilahi, ada keajaiban. Saudara, salah satunya kami juga mengalami begitu banyak keajaiban.
Saudara, pada waktu permulaan daripada COVID, kami memutuskan untuk membagi makanan kepada sangat banyak orang. Dan pada waktu kami membagikan makanan kepada banyak orang, ternyata saudara, ada begitu banyak orang-orang yang kemudian berespon. Dan mereka menelpon kami. Mereka punya udang, mereka punya saudara daging, mereka ada toko, dan kemudian tidak boleh buka tokonya. Jadi mereka punya banyak bahan makanan diberikan kepada kami. Dan tanpa kami sadar, kami melihat betapa kelimpahan berkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kami bisa membagi lebih dari 4 juta porsi makanan selama tahun 2020. Dan saya percaya saudara, itu adalah berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Saudara, kita lihat ayat yang kedua, Galatia 3 ayat 5 dan 6. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, dikatakan jelas, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Ya, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya? Jelas kita jawab, cuma karena percaya. Saudara, ini yang menjadi sebuah anugerah, sebuah privilege. Kalau saudara bersama Tuhan, kalau saudara jadi anak Tuhan, saudara cuma butuh percaya. Saudara dan Tuhan akan mengaruniakan roh yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan juga mujizat di antara kita. Saya percaya setiap dari kita, saudara dalam kondisi apapun hari ini, Tuhan punya mujizat buat saudara. Saya berdoa, saudara mungkin berkata, Bu, saya sudah ditinggal suami saya. Saudara, saya baru mendengar banyak sekali mujizat. Salah satunya adalah seorang ibu, saudara bahkan agama seberang. Saudara, dia ditinggal oleh suaminya selama 3 tahun. Saudara, dan dia cuma mendengarkan daripada sebuah tayangan di radio. Dan dia mulai berdoa, saudara. Dia mulai berdoa dan dia bilang, Tuhan, kalau boleh kembalikan suamiku. Dan saudara, tiba-tiba suaminya mendapat mimpi bahwa suaminya harus ikut mendengarkan tayangan tentang harmoni keluarga. Dan pada waktu suaminya mengikuti tentang harmoni keluarga, suaminya merasa terus dan terus hatinya diubahkan. Saudara, setelah 3 kali, suaminya tiba-tiba menelpon dan kembali. Saudara, setelah 3 tahun, saudara bisa bayangkan 3 tahun, dan tiba-tiba dalam sekejap, Tuhan mengembalikan mereka. Tuhan punya mujizat, saudara. Tuhan punya mujizat buat setiap kita. Tuhan punya mujizat buat setiap cara-cara yang tidak pernah kita mengerti. Saudara, ada teman kami yang mau pergi ke Uganda, saudara. Saudara, dan pada waktu dia pergi ke Uganda, semua orang berkata bahwa mereka harus punya visa elektronik. Saudara, dan dia mencoba dengan cara apapun mendapat visa elektronik, ditolak, saudara. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut pergi. Aku akan membuat mujizat. Saudara, dan dia pergi tanpa visa. Dan semua orang berkata itu bodoh. Nanti sampai di sana akan ditolak. Nanti sampai di sana akan dipulangkan. Tetapi saudara, pada waktu dia sampai ke sana, dia cuma berdoa. Dan tiba-tiba saudara, pada waktu sampai di sana, saudara dibilang, siapa yang punya visa? Dimasukkanlah satu tempat. Dan orang-orang mulai berkata bahwa mereka yang punya visa dipersulit. Bahkan sampai 1 hari kadang-kadang mengurus dan belum keluar. Saudara, dan dia berkata yang punya visa saja susah sekali masuk Uganda. Apalagi yang tidak punya visa. Dan kemudian dibilang, siapa yang belum punya visa? Dia angkat tangan. Cuma dia yang nggak punya visa, saudara. Saudara, dan orangnya bilang, ayo masuk ke sini. Dan dia berkata, akhirnya ada yang membayar cash. Saudara, dan cuma ditagih separuhnya, sangat sedikit dari jumlah elektronik visa. Saudara, kurang lebih kalau di dalam uang orang Indonesia 80.000 rupiah. Kemudian diketok, saudara. Dan polisinya berkata begini, sejak COVID kami tidak menerima cash money. Kami nggak punya cash money. Dan dia berkata sejak COVID semua pakai cara elektronik. Kami tidak menikmati apa-apa.
Dia bilang, saya mau menikmati cash money. Dan dia, saudara, diperbolehkan langsung keluar. Saudara, sampai dia berkata, Tuhan, saya tidak pernah tahu kalau engkau sedang buat mujizat. Engkau sedang membuka jalan. Tapi kami pikir Tuhan sedang menutup jalan. Saudara, mujizat ada di mana-mana. Dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi ayo mulai dengan percaya. Saudara, pada waktu kita percaya, yang pertama kita harus buat adalah bersyukur. Mari bersyukur. Dan saudara percaya dan berkata, Tuhan, terima kasih karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih karena kami punya Allah yang baik, yang menyediakan, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan buat makanan, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat jodoh. Saudara, itu adalah bukti dari percaya. Dan kalau saudara percaya, saudara akan menerima. Saudara, mari dikatakan secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai Abraham, sebagai kebenaran. Saudara, kita tahu cerita Abraham. Hari itu, saudara, dia berusia 75 tahun. Dan dia dijanjikan untuk mendapat seorang anak. Tapi dia menunggu sampai 100 tahun. Dan Tuhan tetap tidak memberikan anak. Saudara, bayangkan penantian 25 tahun. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, terlalu lama. Kami sudah terlalu capek. Sudah tidak ada harapan. Saudara, dan Alkitab berkata, Abraham sudah tidak bisa. Saudara, Sarah sudah tidak haid. Saudara, tetapi saya mau berkata, itulah Tuhan kita. Semakin tidak mungkin, maka mujizatnya semakin besar. Saudara, itulah Tuhan kita. Kalau saudara belajar atau lihat, maka semakin aneh, semakin berbahaya, semakin parah, biasanya mendekati akhir. Dan biasanya, saudara, maka lakonnya atau pemainnya, saudara, yang sentral, yang saudara sebagai pemenang akan muncul dan melakukan banyak hal yang ajaib. Saudara, demikian juga hidup kita. Saudara adalah lakon-lakon, saudara adalah pemeran-pemeran utama, saudara adalah orang yang akan Tuhan pakai untuk membuat mujizat. Jangan takut. Saudara, setelah 100 tahun, saudara usia Abraham, saudara tiba-tiba Sarah melahirkan. Dan kita tahu anaknya bernama Ishak yang artinya tertawa. Karena orang berkata nggak mungkin mereka tertawa. Tapi pada waktu mereka tertawa, saudara, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kita semuanya akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena kita percaya. Saudara, kita lihat Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus. Saudara, Alkitab berkata, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus. Saudara, banyak orang tidak berakar dan tidak berdasar di dalam Kristus. Dia tidak pernah baca Alkitab. Dia tidak pernah mau, saudara, untuk dididik. Dia tidak pernah mau, saudara, untuk mungkin masuk di dalam sebuah pelatihan dan kemudian di bawah seorang pemimpin dan dia belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Saudara, ada banyak orang daftar masuk di Mahanaim dan pada waktu dia daftar dan kemudian saya mulai kasih dia, saudara, pelayanan bagian cleaning service, dia marah dan dia berkata, saya mau khotbah, saya tidak mau jadi cleaning service. Saudara, pelayanan seringkali harus dari bawah. Kalau saudara setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan terus naikkan dan naikkan. Saudara, di tempat kami ada banyak sekali bagian. Dan orang-orang hebat di tempat kami, saudara. Seringkali mereka yang melakukan hal-hal yang, saudara, hal-hal yang sangat kecil. Saudara, kami selalu setiap tahun mengadakan penginjilan. Dan penginjilan kami, saudara, selalu paling banyak akan dilakukan oleh cleaning service kami. Atau CS, saudara. Saudara, dan kemudian kami juga selalu bagi-bagi makanan. Saudara, dan orang yang memasak di dapur, saudara, itu mereka bukan orang miskin. Mereka orang-orang yang kaya, tapi mereka sangat rindu untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Saudara, dan mereka masak seringkali nggak tidur, dan mereka mulai membagikan di jalan.
Saudara, sekali lagi, itu adalah bagian proses untuk kita berakar serta berdasar. Tetapi banyak orang yang tidak mau berakar dan berdasar. Mereka mau instan. Saudara ingat baik-baik. Dalam hidup ini, kalau saudara memilih instan, maka saudara akan murah. Tapi kalau saudara memilih jadi intan, saudara akan menjadi sangat berharga. Pilih dalam hidup. Saudara bisa jadi instan, mie instan. Nggak lebih dari 10.000, saudara. Saudara, tapi kalau saudara memilih intan, saudara tahukah bagaimana intan itu jadi? Saudara, intan itu melalui proses yang sangat lama. Saudara, dia ditekan, dia mengalami saudara yang namanya panas yang luar biasa. Saudara, dia ada di bawah sekali daripada saudara bumi ini. Dan pada waktu itu, maka intan ini mulai, saudara, dia mulai mengeras, dia mulai menjadi bening, dia menjadi permata yang sangat indah. Intan atau permata, saudara, saudara kita tahu yang 1 karat saja, 1 karat itu 1 milimeter, saudara, persegi, jadi kecil sekali. Saudara, harganya bisa 10 juta. Dan saudara tahu yang 3 karat sudah 100 juta. Saudara, lebih lagi yang 10-20 karat, saudara. Saudara, itu berdasarkan milimeter. Saudara, itu sangat mahal. Ada yang miliar. Saudara, sekali lagi, seringkali kita maunya instan. esnya itu saudara sekejap. Kita mau doa cuma sebentar, sekejap. Kita mau saudara pelayanan cuma sebentar. Kita nggak mau saudara bertahun-tahun. Karena itu Abraham saudara 25 tahun. Maka dia menjadi intan, menjadi permata di hadapan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kita semuanya biarkan hidupmu berakar dan berdasar di dalam Kristus. Saudara, kita teruskan. Markus 16 ayat 17. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Saudara, kita tahu hari-hari ini yang disebut tanda-tanda COVID. Maka berarti saudara kalau mereka mulai kehilangan penciuman, saudara itu tanda bahwa mereka terkena COVID. Saudara, dan tanda-tanda orang percaya. Jadi kalau itu tidak ada dalam hidup kita, maka berarti kita bukan orang percaya. Saudara, dan dikatakan kalau itu ada, kita harus mulai berani, saudara, untuk menumpangkan tangan kepada orang sakit. Dan kita percaya orang sakit akan sembuh. Saudara, dalam hidup saya mengalami banyak kali, saudara. Saya tidak merasakan apa-apa. Tapi saya melihat Tuhan bekerja. Karena memang bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Ada kesaksian yang ajaib. Saudara, dia terkena infeksi usus. Dan dokter sudah memberikan segala macam obat. Dia tidak bisa, dia kesakitan. Jalan sedikit kesakitan, apapun kesakitan. Saudara, semuanya. Saudara mau datang kebaktian. Saudara, tapi hari itu dikatakan bahwa akan ada kesembuhan ilahi. Dan ada acara, saudara. Bahwa orang-orang yang sakit, saudara ya, boleh didoakan. Saudara, dan dia berpikir, dia datang, dia mau minta didoakan. Tetapi dia dihubungi. Dan pada waktu dia dihubungi, dia diminta untuk jadi konselor. Dia diminta untuk, bagaimana saya bisa jadi konselor mendoakan orang. Saudara, tapi karena gerejanya berkata tidak ada orang lagi. Jadi dia akhirnya berkata, oke, saya mendoakan. Saudara, dan dia dengan sakit yang luar biasa, dia mencoba menahannya, mencoba menyembunyikannya, bertahan dalam kebaktian, sampailah acara mendoakan orang sakit. Saudara, begitu banyak orang, dia sendiri dalam keadaan sakit, dan dia mulai tumpang tangan, saudara. Dan pada waktu dia mulai tumpang tangan, saudara, terjadi sesuatu yang ajaib. Saudara, dia merasa badannya panas sekali.
Saudara, dan orang yang dia doakan mulai saudara bergetar dan jatuh. Dia berkata, dia merasa aneh sekali. Saudara, setiap kali dia tumpang tangan, orang bergetar dan bahwa dia dipakai Tuhan dan dia melihat keajaiban. Dia menangis, dia bilang, Tuhan terima kasih kalau Engkau mau pakai aku. Dan dia terus mendoakan sampai selesai. Saudara, pada waktu selesai dia baru ingat bahwa dia tiba-tiba tidak merasa sakit. Saudara, bahwa dia sudah sejam lebih berdiri dan mendoakan banyak orang dan dia sendiri ke dokter. Saudara, dan ternyata dia sembuh total. Saudara, dokter berkata itu infeksi yang sudah sangat mengerikan, bernanah. Saudara, bahkan dokter berkata harusnya dipotong, harusnya ususnya dibuang. Saudara, ternyata tiba-tiba sembuh seketika. Ususnya sempurna. Kita punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama dulu kepada orang lain. Apakah kau mau taat terlebih dahulu? Apakah engkau mau untuk pergi dulu bersaksi? Apakah engkau mau untuk menjadi berkat buat orang lain? Apakah engkau mau untuk selalu mendahulukan Tuhan dan bukan mendahulukan keadaan kita, mendahulukan perasaan orang dan bukan perasaan kita, mendahulukan kepentingan orang dan bukan kepentingan orang lain. Dan nanti Tuhan sendiri akan membela, akan memberkati kita. Saudara, Markus 16 ayat 20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, kita yang mesti pergi dulu. Saudara dan kita yang mesti memberitakan Injil dulu ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tandanya. Banyak anak Tuhan berkata, Tuhan saya mau pergi, karena saya tidak punya apa-apa. Saudara, pergi dulu, nanti Tuhan sediakan. Saudara, kami mengalami banyak sekali kesaksian. Ada banyak anak-anak muda yang pergi. Saudara, mereka pergi ke pedesaan, mereka pergi mendoakan orang sakit, mereka pergi, saudara, ke tempat kusta, mereka pergi ke tempat jompo. Bahkan kami pernah mengajak anak-anak kecil, saudara, anak-anak yang kelas 3, kelas 4 SD ke panti jompo. Saudara, dan kami cuma berkata, doakan saja mereka. Saudara, dan itu panti jompo bukan panti jompo Kristen. Saudara, dan mereka mulai mendoakan anak-anak itu. Dan pada waktu anak-anak itu mendoakan orang-orang tua, mereka berkata, Opa, Oma, biar Tuhan menyembuhkan. Ditanya sakitnya apa? Ada yang berkata saya ngompol terus, ada yang berkata saya pusing, saya muntah terus, saya batuk, saya bahkan tidak bisa berdiri, patah tulang. Saudara, dan anak-anak ini mendoakan. Saudara, semua orang bersuka cita. Yang penting buat mereka adalah ada yang membesuk orang tua ini. Saudara, orang-orang tua ini seringkali sangat-sangat kesepian. Dan mereka sangat merindukan, saudara, melihat cucu, melihat anak-anak untuk membesuk mereka. Saudara, ini belum zamannya COVID. Anak-anak ini membesuk semuanya, saudara ya, memegang, mendoakan, memberikan sedikit perhatian mereka, saudara. Dan anak-anak ini pulang. Saudara, pikirnya selesai. Tapi besok paginya saya ditelepon oleh begitu banyak orang. Saudara, saya ditelepon dan dikatakan, terjadi sesuatu. Mujizat itu terjadi. Saudara, maka orang-orang itu mulai bercerita. Saudara, ada yang sakit pilek sembuh, ada yang batuk sembuh, ada yang patah tulang sembuh, ada yang selalu ngompol dan tiba-tiba bisa kencing dengan biasa. Saudara, terjadi mujizat lebih daripada 10 orang. Saudara, dan mereka berkata, ada yang aneh. Ini anak-anak biasa. Sekali lagi, Tuhan meneguhkan. Saudara, bukan kita yang berbuat, Tuhan yang berbuat. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan meneguhkan setiap kali kita mau melangkah memberitakan Injil. Tuhan yang memberikan, saudara, semua keajaiban itu. Karena ingat, Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Saudara, Tuhan sangat-sangat suka
untuk menyertai kita. Apalagi kalau kita mengabarkan Injil. Saya percaya, saudara, Tuhan selalu ada bersama kita, meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Saudara, hari ini saya sampai di sini menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Setiap kita bisa melihat mujizat. Apapun persoalan saudara, ingat, bukan karena Tuhan membenci saudara, bukan karena Tuhan ingin menghancurkan saudara, tapi karena Tuhan ingin membuat mujizat dalam hidupmu. Mari bertobat. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari saudara, kalau ada perpecahan di dalam rumah tangga dipulihkan. Minta ampun, saling memaafkan. Saya berkata seringkali, mari kita belajar buat yang saudara, istilah saya ini saudara, yang waras ngalah. Seringkali perbedaan selalu ada dalam keluarga. Tetapi pada waktu kita saudara belajar untuk saling mengampuni, maka mujizat itu datang. Hari ini mari saya ajak buat setiap saudara mulai berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, dimanapun Tuhan anak-anakmu berada, hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang kanker, kalau ada yang sedang terluka, ada yang keluarganya hancur, ada yang membutuhkan ekonomi dipulihkan, kami percaya Tuhan, Engkau memberi pertolongan yang ajaib, Engkau menegakkan, Engkau mencukupi, Engkau menyembuhkan, Engkau membuat kami mengalami terobosan. Kami percaya ada tanda-tanda mujizat, ada kasih-Mu Tuhan temui dimanapun. Hamba berdoa hari ini, kalau ada yang tulang punggung yang terjepit, Tuhan kembali semua normal. Tuhan, kalau ada yang patah tulang, ada yang COVID, semua sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya ada jalan. Bahkan mereka yang berutang, yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, ada jalan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan MFC akan menjadi berkat, membawa lawatan, membawa pertobatan, dan membawa perubahan. Hamba berdoa Tuhan untuk Yonatan Mihi. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang tadi memimpin pujian. Bapak berdoa Tuhan untuk Evangelis Roberto. Hamba berdoa untuk mereka semua yang menjadi dan ikut bersama-sama. Tuhan, biar kehendak Tuhan dinyatakan. Biar kasih dan anugerah. Tuhan, biar pelayanan ini makin nyata. Biar semuanya di dalam nama Yesus jadi yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya serahkan lagi kepada tim yang ada. Baik, saya persilahkan kepada hambanya Pak Ronald. Baik, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian, doa, Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya persilakan hambanya untuk doa berkat dan pengumuman. Tolong di-unmute. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah Allah Bapa membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Biarlah Yesus Kristus membawa kami dalam keintiman, dalam kasih, dalam anugerah, dalam kesembuhan, dalam Tuhan, pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami sampai dalam kekekalan. Kami berkata Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu diberkati, makin naik dan tidak turun, makin berhasil, makin bersukacita, makin intim dalam keluarganya, dipersatukan dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua hormat, kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Amin. Baik, kami dari MFJ Miracle from Jesus mengucapkan terima kasih kepada Bu In Cipto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di grup MFJ. Juga saya berterima kasih kepada Kak Kezia, juga Evangelis Ronald Rahmat, Bu Hana Dikenola, juga Evangelis Roberto Tuasibuya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah hadir di Zoom. Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengaruniakan iman, dan memberikan mujizat bagi kita semuanya. Demikianlah ibadah kita hari ini dengan tema Tahun Mujizat. Sampai jumpa di ibadah-ibadah MFJ selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.